34. Sejuknya malam begitu menyusuri keindahan malam di ibu kota. Kota yang memang bisa dikatakan menjadi sebuah kota yang tidak tidur ini seperti cocok disematkan pada ibu kota Indonesia ini. Sepasang pengantin baru nampaknya akan segera menuju tempat peristirahatan dan meraih mimpi indah mereka. Perasaan senang dan tenang seharusnya menjadi kunci untuk meraih mimpi indah itu. Namun sepertinya perasaan senang dan tenang itu nampaknya belum ada pada sang pengantin wanita padahal malam ini adalah malam pertamanya bersama sang suami setelah mereka menikah. Ya, Adinda nampaknya masih begitu takut dan gugup untuk menghadapi apa yang terjadi setelah ini. Pernah mengalami pemerkosa *N membuat Adinda merasa takut. Entah mengapa kejadian di mana di saat dirinya dinodai dulu menjadi muncul kembali. Ceklek. Al telah keluar dari ruang ganti pakaian dan mengganti pakaian yang tadi ia gunakan dengan pakaian tidur. Sayang kamu tidak mengganti bajumu. Tanya Al setelah dirinya berada di dekat Adinda. Dek, Adinda sangat terkejut dengan sebutan yang disematkan oleh suaminya. Sayang, kamu kenapa diam? Kamu tidak ingin mengganti bajumu ini dengan baju tidur yang lebih santai gitu? Seru Al untuk yang kedua kalinya. Iya belum tuan. Sahut Adinda gugup. Apa? Tuan. Kenapa kamu masih memanggilku tuan? Kita sudah menjadi suami istri sekarang, mana ada istri memanggil suaminya dengan sebutan tuan? Sahut Al. Lalu saya harus memanggil tuan dengan sebutan apa? Tanya Adinda. Al nampak berpikir. Yang biasa orang sebut, tapi boleh juga kalau kamu ingin memanggilku dengan sebutan yang sama sepertiku. Sahut Al dengan senyum kecilnya. Adinda sangat malu dengan suaminya, sepertinya suaminya ini sengaja ingin menggodanya. Bagaimana kalau saya panggil tuan dengan sebutan mas? Tanya Adinda ragu. Al nampak berpikir. Menurutku itu tidak terlalu buruk. Sahut Al. Al pun kemudian menaiki ranjang yang sama dengan istrinya itu. Jujur saja Adinda benar merasa deg-degan, jantungnya benar seperti ingin melompat dari tempatnya. Sayang, kamu masih belum mau mengganti baju hem? Tanya Al, dan kini jaraknya sudah sangat dekat dengan Adinda. Iya tuan, mas. Sahut Adinda yang sangat gugup. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana tingkat kegugupan dirinya. Detak jantungnya menjadi semakin meningkat saja. Adinda pun menurunkan kedua kakinya dari ranjang kasur dan menuju ke ruang ganti pakaian. Di ruang ganti terdapat beberapa baju tidur khusus wanita. Adinda mencoba memilih salah satunya. Ini bajunya ada 3, warnanya juga bagus. Gumam Adinda. Astagfirullahaladzim, ini baju tidur model apa, kenapa bajunya seperti baju kekurangan bahan? Seru Adinda yang terkejut setelah melihat model bajunya. Kemudian Adinda mencoba mengambil model baju yang satunya lagi dan ternyata modelnya masih hampir sama meski bagian dadanya masih tertutup. Merasa model bajunya masih agak terbuka, Adinda mencoba mengambil baju model terakhir. Alhamdulillah, lumayanlah. Yang ini lumayan tertutup, bagian bawahnya juga cukup panjang, aku akan pakai yang ini saja. Seru Adinda. Ya setelah cari baju tidur yang nyaman untuk dirinya kenakan, akhirnya Adinda memilih baju yang menutup tubuhnya hingga di bawah lutut dengan lengan panjang hingga sampai ke sikunya, dan tak lupa bagian kepalanya ia tutup dengan hijab. Ceklek, Adinda pun keluar dari ruangan ganti itu. Al memperhatikan istrinya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, ia mengernyit bingung mengapa istrinya masih menggunakan hijab, bukankah di dalam kamarnya tidak panas. Dengan perasaan harap cemas Adinda menaiki kembali ranjangnya. Sayang, kamu tidak ingin melepas hijabmu? Tanya Al, namun pertanyaannya itu begitu menyentak istrinya. Iya mas. Sahut Adinda. Memangnya kamu tidak gerah menggunakan hijab terus? Bukalah hijabmu sayang. Seru Al dengan masih menatap istrinya. Mau tidak mau Adinda harus melepas hijabnya,
ia tidak mau hanya karena malu untuk melepas hijab di depan suaminya membuatnya dapat terjerumus dalam dosa. Iya Mas. Sahut Adinda. Dilepasnya hijab yang berwarna peach itu dan diletakkan di sebuah gantungan baju yang letaknya tidak terlalu jauh dari lemari. Terlihatlah rambut panjang dan lebat Adinda. Al yang melihat penampilan istrinya yang jauh dari sebelumnya merasa terpesona. Jika biasanya istrinya selalu menggunakan baju panjang dan hijab, namun kali ini Al melihat sesuatu yang sangat indah yang selama ini tak terlihat oleh matanya. Kulit putih langsat istrinya benar sangat Al suka. Rambut sang istri yang masih dikuncir kuda benar telah memperlihatkan leher jenjangnya. Menyaksikan adanya makhluk Tuhan yang begitu indah ini benar membuat Al tak berkedip. Entah mengapa hasrat dalam dirinya kini mulai muncul. Al seperti ingin menikmati tubuh mungil itu lagi. Meski di malam yang kelam itu Al melakukannya dengan setengah sadar, tetapi masih bisa Al ingat bagaimana nikmatnya saat dirinya melakukan penyatuan dengan Adinda, dan hal itu benar tidak bisa terlupakan dari benak Al. Dengan perasaan yang masih gugup Adinda menaiki kasurnya kembali, setelah dirinya meletakkan hijabnya tidak sekalipun Adinda berani menatap suaminya. "Kemarilah sayang," seru Al lembut dengan menepuk kasurnya. Adinda pun menurut saja perintah suaminya. Adinda menaiki kasurnya kembali. Al yang melihat istrinya diam saja dan terlihat tegang membuat Al ingin mencairkan suasana di malam pertamanya. "Sayang," seru Al. "Iya Mas," sahut Adinda. "Boleh Mas memegang tanganmu?" pinta Al lembut. Iya boleh," sahut Adinda gugup. Al pun memegang tangan istrinya dan sebuah kecupan mendarat di punggung mungil tangan istrinya. Dipandangnya wajah manis istrinya itu, terlihat kedipan matanya yang indah nan teduh yang menggambarkan betapa lembutnya hati sang istri. Sebuah kecupan mendarat di kening sang istri. "Sayang kamu bisa merebahkan badanmu?" tanya Al. Adinda pun mengangguk sebagai tanda jika dirinya telah bersedia. Namun belum sempat Adinda melakukannya, Al justru merebahkan tubuh mungil istrinya itu hingga terlentang. Tuan, tolong jangan lakukan ini, tolong jangan lakukan ini, kasihanilah saya Tuan." Seru Adinda dengan memejamkan kedua matanya dan kedua tangannya pun sudah menggenggam erat sprei kasur itu. Dek! Bagai dihantam batu besar di dadanya. Al sangat terkejut mendengar seruan istrinya. Al tersadar jika dirinya sudah sedikit memaksa pada Adinda. "Tuan, tolong jangan lakukan ini seru Adinda, namun kali ini dengan isak tangisnya. Melihat istrinya yang sudah sangat ketakutan, membuat Al langsung memeluknya. Maafkan aku, seru Al penuh sesal. Hiks. Adinda masih dalam isak tangisnya. Al benar sangat menyesali perbuatannya. Melihat istrinya yang ketakutan dengan isak tangisnya karena perbuatannya, membuat Al teringat akan saat di mana dirinya sudah secara paksa melakukan perbuatan keji itu. Al benar merasa sangat menyesal, ia merasa saat ini telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu memperkasteris Adinda kembali. "Sayang, tolong maafkan aku sayang, tolong kamu jangan menangis, hatiku sangat sakit melihatmu seperti ini, tolong maafkan aku." Seru Al dengan tetap memeluknya. Adinda yang tadi sempat menangis hingga sesenggukan kini sudah mulai terdiam. Merasa istrinya sudah berhenti menangis, akhirnya Al mencoba sedikit merenggangkan pelukannya. "Sayang, kamu sudah lebih baik?" tanya Al. Adinda pun hanya menjawabnya dengan anggukan. Al mengecup kening istrinya dengan begitu dalam. "Sayang maafkan aku ya, karena perbuatanku, kamu menjadi trauma seperti ini," seru Al dengan tatapan sendunya. Mendengar ucapan suaminya membuat Adinda kembali menangis. Ia merasa sangat bersalah karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. "Sayang, kenapa kamu menangis lagi? Tolong maafkan aku ya," seru Al, entah ini sudah yang keberapa kalinya dirinya meminta maaf.
Maas Hicks, tolong maafkan Adinda Hicks, Adinda Hicks, masih belum bisa Hicks, menjadi istri yang baik untuk Mas Hicks. Seru Adinda dengan isak tangisnya. No, tidak sayang, kamu jangan meminta maaf karena kamu sama sekali tidak bersalah, maafkan aku yang terlalu cepat menginginkannya, padahal kamu masih sangat trauma, jadi aku mohon jangan menangis lagi. Seru Al. Sayang, aku janji, aku tidak akan memintanya sampai kamu siap memberikannya untukku. Seru Al lagi. Adinda kini kembali menangis, entah bagaimana cara dirinya bisa berterima kasih pada suaminya yang begitu mengertinya. Jangan menangis lagi. Seru Al dengan mengusap lelehan air mata Adinda. Kap, sekarang tidurlah. Lanjut Al. Dan Al pun langsung memindahkan posisi tubuhnya di samping tubuh Adinda. Dengan masih dalam keadaan kedua tubuh itu yang masih polos, Al kembali memeluk tubuh istrinya, seolah betapa ia ingin selalu memberikan ketenangan pada sosok yang pernah disakitinya itu. Kap, maafkan aku istriku, aku tahu, kata maaf tidak akan bisa menyembuhkan luka yang pernah aku torehkan, tetapi aku berharap suatu saat nanti meski aku tidak bisa menyembuhkan lukamu, tetapi setidaknya aku bisa menghilangkan rasa sakitnya. Aku tidak akan meminta hakku, sampai kamu bisa dengan ikhlas bisa memberikannya untukku, maafkan aku istriku. Batin Al. Malam pertama yang dikata oleh kebanyakan orang adalah malam yang sangat indah, penuh kebahagiaan dan kehangatan, nyatanya tak semua orang bisa merasakannya. Dan itulah yang terjadi pada malam pertama Al dan juga Adinda. Al masih tetap memeluk tubuh istrinya, hingga setelah cukup lama Adinda terlelap barulah Al ikut menyusul ke alam mimpinya. Kini sepasang pengantin baru itu melewati malam pertama mereka dengan tanpa melakukan hubungan penyatuan raga. Angin sejuk yang tercipta yang menjadi penyambung indahnya waktu malam dengan waktu pagi telah tiba dan mulai mengusik para insan yang masih terlelap dalam mimpi indahnya. Sinyal akan besarnya kuasa sang pengendali waktu telah menyelusup pada setiap hati insan yang menggantungkan hatinya pada sang penguasa. Wanita dengan paras manisnya yang baru menjadi pengantin baru itu kini mulai nampak mengerjapkan kedua kelopak mata indahnya. Adinda mulai membuka kedua kelopak mata indahnya itu, kala hatinya merasa terpanggil untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Di saat kesadaran Adinda telah sepenuhnya hadir, entah mengapa dirinya merasa seakan ada sesuatu yang begitu eratnya merengkuh tubuh mungilnya itu. Adinda mengarahkan pandangannya pada sosok yang kini telah menjadi suaminya itu. Ya, awalnya Adinda terlupa jika dirinya saat ini telah memiliki seorang suami, pantas saja tadi ia merasakan seperti ada sebuah tangan kekar yang begitu erat merengkuh tubuh mungilnya. Dipandangnya wajah sang suami dengan kedua matanya yang masih setia terpejam. Tak ingin sang suami merasa terkejut karena adanya gerakan dari tubuh mungilnya, membuat Adinda ingin memberikan sapuan halus di wajah tampan suaminya itu. Namun di saat tangannya ingin melakukannya, entah mengapa Adinda merasa malu untuk melakukannya sehingga membuat tangan yang tadi sempat ingin mengusap wajah tampan suaminya itu menjadi tertahan, padahal ia tadi sudah memiliki keberanian. Namun apapun itu Adinda sudah membiarkannya. Yang terpenting adalah ia harus membangunkan suaminya untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Mas, seru Adinda dengan suara lembutnya. Namun yang dipanggil nyatanya tak menyahut. Al masih setia dengan tidur lelapnya. Mas, bangun, ini sudah subuh. Seru Adinda lagi dengan suara lembutnya. Dua kali Adinda menyerukan suaminya untuk bangun dari tidur lelapnya, namun ternyata sang suami masih tak kunjung ada sahutan. Entah Al yang memang tidak mendengar seruan istrinya atau ia memang sengaja berpura-pura tak mendengar karena ingin mengerjai sang istri. Mas, bangun mas, ini sudah subuh. Seru Adinda, entah ini sudah yang keberapa kalinya dirinya meminta agar suaminya itu bisa bangun. Mas, Kap, seruan Adinda menjadi terhenti kala ia mendapat serangan secara tiba-tiba dari sang suami.
Adinda membeliakkan kedua bola matanya, kala suaminya memberi sebuah kecupan di bibir Peachnya, ternyata suaminya ini sudah bangun. Mas, ayo bangun, ini sudah subuh, saatnya kita sholat subuh mas. Seru Adinda. Mendengar ajakan sang istri yang ingin melakukan sholat subuh, jujur saja membuat Al merasa tak nyaman dan malu. Masih teringat dalam benaknya di mana di waktu dirinya pernah mengantar Adinda untuk pulang ke kampung halamannya, hanya Adinda lah yang menyempatkan diri untuk sholat di masjid sedangkan dirinya hanya turun dari mobil dan tidak melakukan ibadah sama sekali. Al masih teringat, jika dirinya terakhir kali melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di saat dirinya duduk di bangku kelas 2 SMP. Apa yang harus dirinya katakan pada istrinya, jika ia tidak bisa menjadi imam sewaktu sholat? Mas, ayo mas kita mandi dulu. Seru Adinda menginterupsi. Dengan diselimuti rasa malu, akhirnya pria berbola mata biru keabu-abuan itu mau mengikuti ajakan sangat istri namun ia meminta selisih waktu dalam pelaksanaannya. Baiklah, ayo kita mandi. Sahut Al. Adinda dan Al pun memutuskan untuk mandi. Dan akhirnya mereka berdua bangkit dari posisi tidurnya. Di saat tubuh mereka sama terduduk, ada satu hal yang membuat Adinda merasa bingung. Mengapa dirinya seperti tidak mengenakan pakaian? Dan hingga pada akhirnya Adinda tersadar jika dirinya saat ini sama sekali tidak menggunakan sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Pekik Adinda dengan langsung menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi buah dadanya. Ada apa sayang? Tanya Al yang merasa khawatir. Dengan tidak memperdulikan pertanyaan dari sang suami, Adinda langsung menarik selimut yang ia dan suaminya gunakan semalam untuk menutupi tubuh polosnya. Mas, kenapa Adinda tidak menggunakan baju? Kemana baju Adinda? Tanya Adinda dengan perasaan yang harap cemas. Melihat tingkah dan kekhawatiran istrinya membuat Al tersenyum, Al baru memahami jika istrinya ini sangat shock karena telah menemukan keadaan tubuhnya yang tanpa sehelai benang pun. Kap, Al memberi kecupan pada kening dan bibir istrinya. Sayang, apa kamu sudah lupa jika tadi malam aku sudah melepas bajumu? Kenapa kamu harus merasa terkejut seperti ini sayang? Memangnya kenapa kalau kamu tidak menggunakan baju di depan suamimu ini, bukankah dirimu sudah halal untukku? Tanya Al dengan meraih tubuh Adinda untuk masuk ke dalam dekapannya. Adinda menjadi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana pada suaminya. Memang benar dirinya saat ini sudah halal untuk suaminya, namun Adinda masih merasa malu jika harus berpenampilan terbuka di depan suaminya sendiri. Dalam keadaan tubuh mereka yang masih polos, Al langsung menggendong tubuh Adinda untuk masuk ke kamar mandi. Mas, apa yang Mas lakukan? Adinda bisa jalan sendiri Mas. Ujar Adinda yang merasa terkejut dengan sikap suaminya. Al sama sekali tak menghiraukan istrinya. Lengan kekar miliknya tetap ia gunakan untuk menggendong tubuh sang istri. Adinda, aku akan masuk secara perlahan ke dalam hatimu. Aku akan membuatmu menjadi lebih nyaman saat bersamaku, sehingga kamu menjadi terbiasa denganku dan pada akhirnya kamu akan mencintaiku. Batin Al. Pagi hari yang indah begitu setia menemani hari setiap insan dengan segala aktivitas pagi yang begitu banyak digemari oleh hampir setiap insan yang ada di muka bumi ini. Bekerja untuk menghasilkan uang, memasak untuk membuat sarapan, berolahraga demi kesegaran jasmani, maupun aktivitas pagi untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Adanya aktivitas yang begitu memberi kebahagiaan tentu juga tak ingin dilewatkan oleh laki parubaya ini yang begitu memanjakan kedua cucu kembarnya. Ya, pagi hari yang cerah ini Enrico begitu antusias dalam membantu sang istri untuk mengasuh kedua cucunya. Ayo cucu oma, kalian sangat senang ya sayang bisa dimandikan oleh opa dan oma. Seru Devina pada Agatha dan Damian yang sedang berada di bak mandi bayi. Gumam Damian yang seolah ingin menyahut sapaan sang oma. Tuh, Ma, Damian menjawab Mama.
Seru Enrico yang merasa tak percaya telah mendengar gumaman cucunya. Iya Pak, sepertinya cucu kita mulai mengerti. Sahut Devina dengan senyum bahagianya. Sedangkan Agatha hanya tersenyum mendengar ocehan oma dan opanya. Entah mengapa meski Agatha dan Damian terlahir kembar bahkan wajah kedua bayi mungil itu sudah bagaikan pinang dibelah dua, namun sepertinya sifat keduanya begitu sangat berbeda. Jika Damian cenderung lebih suka ingin diperhatikan oleh orang di sekelilingnya, namun beda halnya dengan Agatha, ia lebih banyak diam dan tersenyum saja. Kini kedua bayi mungil yang begitu menggemaskan itu, kini telah selesai mandi, dan digendong oleh opa dan oma mereka. Devina yang menggendong Agatha dan Damian yang digendong oleh Enrico, kini telah diletakkan di atas kasur empuk mereka. Nah, sayangnya oma sekarang saatnya pakai baju ya sayang. Seru Devina. Pa, Damian pakai baju yang warna biru pa, sedangkan Agatha pakai baju yang warna silver. Seru Devina pada sang suami. Loh ma, bukannya Agatha yang pakai baju warna biru, dan Damian pakai baju warna silver. Sahut Enrico yang merasa benar. Iya kemarin pa, kemarin itu kan Agatha pakai baju warna biru, nah sekarang gantian Damian yang pakai baju warna biru. Sahut Devina menjelaskan. Terserah mama lah, papa hanya mengikuti saja. Sahut Enrico pasrah. Kemudian sepasang opa dan oma itu mulai membenahi segala keperluan sandang yang dibutuhkan oleh kedua cucunya. Tubuh kedua bayi mungil yang menggemaskan itu kini sudah wangi karena sudah diolesi minyak bayi dan juga bedak bayi. Dengan penuh ketelatenan, sepasang parubaya itu mulai memakaikan satu persatu sandang tubuh kedua cucunya. Devina mulai memakaikan popok untuk Agatha, sedangkan Enrico mulai memakaikan celana kaos warna biru untuk Damian. Loh pa, kenapa papa langsung memakaikan celananya? Seharusnya papa memakaikan popoknya dulu untuk Damian pa. Seru Devina yang merasa suaminya sudah salah langkah. Oh, pakai popok dulu ya ma? Tanya Enrico setelah teringat. Ya, iyalah pa, kalau tidak dipakaikan popok, nanti yang ada burungnya Damian bisa ngompol di celananya pa. Sahut Devina memberi penjelasan. Hai, maaf ma, anak kita Al kan sudah berumur 30 tahun jadi papa sudah lupa ma bagaimana cara mengurus bayi, mama sih setiap kali papa mengatakan ingin membuat adik untuk Al, mama selalu menolak. Cibir Enrico. Ih, papa apa sih? Sudah deh jangan mencoba mengalihkan pembicaraan, lebih baik papa segera pakaikan popok untuk Damian, sebelum burungnya mengompol. Peringatan Devina. Tak ingin terjadi perdebatan karena ulahnya sendiri, akhirnya Enrico pun mengambil popok untuk cucunya untuk ia pakaikan. Damian tampak tersenyum, senyum pada saat opanya ingin memakaikannya popok untuknya. Entah memang disengaja atau tidak, masih belum sempat Enrico memakaikan popok itu, tiba-tiba saja Damian mengompol, dan ompolannya itu bak air mancur yang meluncur ke atas hingga mengenai wajah Enrico. Biur, ompol Damian. Ah, astagfirullahaladzim, ya Tuhan. Pekik Enrico terkejut karena tiba-tiba saja wajahnya seperti disemprot dari bawah. Ada apa pak? Tanya Devina yang merasa terkejut. Ini ma, Damian ma, dia mengompoli wajah papa ah. Seru Enrico masih dengan keterheranannya. Devina memperhatikan wajah suaminya yang terlihat basah itu, dan ha. Tawa Devina menggelegar dengan terpingkal-pingkal. Ma, kenapa mama malah tertawa ma? Tanya Enrico yang merasa kesal pada istrinya. Aduh perutku Tawa Devina lagi, bahkan kali ini dengan kedua matanya yang sedikit berair. Ma, sudah cukup ma, jangan mentertawakan papa, bukannya membantu papa untuk membersihkan ompol ini, malah ditertawakan. Seru Enrico lagi dengan wajahnya yang sudah sangat tak bersahabat. Aduh perutku, papa sih terlalu banyak bicara, bukannya mama tadi sudah mengingatkan,
Damiannya dipakaikan popok dulu, papa malah sibuk ngajak mama ngobrol, jadi ya seperti ini kan hasilnya. Sahut Devina tapi masih dengan senyum tawanya. Enrico hanya mencebik kesal pada istrinya. Haduh, Damian untung kamu cucu opa. Batin Enrico yang masih sedikit kesal. Setelah dirinya mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari cucu mungilnya, kini Enrico kembali melanjutkan kegiatannya untuk memakaikan popok untuk cucu tercintanya. 35.